Oke, tes. Sebelumnya mau bertanya, suara aku masuk gak ya? Masuk, Kak. Oke, sebelumnya aku minta maaf karena ini kan tadi agak molor ya. Jadi aku biasanya cuma sampai jam 12 aja karena jam 12 ada urusan. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya aku minta tolong dong, pimpin doa dulu. Mulai nih antara Sylvia atau si Dino. Bacanya gimana nih? Dina atau apa? Iya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nama panggilannya siapa? Dina ya? Siji boleh, Dina boleh, Kak. Gitu. Udah UTBK? Belum. Oh, belum. Tanggal berapa UTBK-nya? Tanggal 2 Mei. Oh, gitu. Gelombang 2 ya? Iya, Semangat. siap. Kok ini suaranya putus-putus ya? Enggak kok di aku. Oh, mungkin Sylvia koneksi sinyalnya kali ya. Ya, aku langsung share screen aja ya. Share-nya udah terlihat atau belum? Udah, Kak. Sudah ya. Oke. Ya, dimulai ya. Hari ini kita akan bahas soal biologi yang semalam dikirim. Sebelumnya udah pada ngerjain semua kan? Belum semuanya, Kak. Oh, belum semua. Oke, nanti aku batasin sampai 10 soal kali ya. Terus nanti aku break dulu. Belumnya sampai berapa soal? Saya ngerjainnya seling-seling. Oh, diseling-seling. Ya udah langsung aja kali ya. Oke, dimulai aja ya. Langsung soal nomor 1. Struktur nomor 1, struktur sel eukariotik yang membantu pergerakan kromosom saat proses meiosis adalah A. Intisel, B. Kromatin, C. Retikulum endoplasma, D. Mikrotubulus, dan E. Badan Golgi. Nah, dari sini kita harus tahu nih sel eukariotik itu terdiri atas apa aja. Ini gimana ya? Aku nggak bisa coret-coret ya. Langsung aja ya. Karena ini aku nggak bisa coret-coret. Jadi aku bilang aja ya. Yang pertama, jadi sel eukariotik itu terdiri atas yang pertama ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi untuk melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul, dan sebagai reseptor rangsangan dari luar sel. Nah, yang kedua ada sitoplasma.
Sitoplasma ini tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel dan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Nah, yang ketiga ada nukleus. Nukleus ini sebagai pengendali, pengatur, dan pembawa. Terus yang keempat ada sentriol. Sentriol ini sebagai segregasi sel kromosom ke sel anak. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi, mensintesis lemak dan kolesterol, menetralkan racun, dan transportasi molekul. Selanjutnya ada ribosom, fungsinya sebagai sintesis protein, dan ada kompleks Golgi yang mensintesis glikolipid, membentuk dinding sel, dan membentuk sel tumbuhan. Terus ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Next ada mitokondria itu sebagai respirasi, dan yang terakhir ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi untuk menuntun gerakan organel dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Jadi jawabannya mikrotubulus ya. Ada yang ditanyakan atau kecepatan? Mikrotubulus itu penyusun sentriol ya, Kak? Iya, betul. Berarti kalau yang membantu pergerakan itu bukannya sentriolnya? Lebih ke mikrotubulusnya, karena kan dia membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Gitu. Jadi kalau di sentriol itu cuma untuk segregasi sel kromosom aja. Kalau sentromernya, Kak? Gimana? Kalau di pembelahan sel gitu kan ada sentromer. Kalau sentromer itu sama nggak kayak sentriol? Oh, sentromer ini malah aku baru dengar. Oh, Iya. kan kalau misalnya di kromosom tengahnya ada sentromer. Itu juga buat Oh, itu nanti beda lagi. Nanti dia lebih ke itunya, apa namanya? Pembelahan selnya. ya Kak paham. Oke, langsung ya, next ya. Survival of the fittest adalah suatu istilah yang menggambarkan bahwa organisme yang terus lestari memiliki sifat A. paling kuat, B. pemakan segala, C. mudah beradaptasi, D. mudah bereproduksi, dan E. tingkat reproduksi tinggi. Nah, survival of the fittest ini merupakan teori Spencer yang awalnya pendukung teori evolusi sebelum Darwin. Nah, teori ini itu berkaitan dengan terjadinya seleksi alam. Nah, seperti yang kita ketahui, seleksi alam itu menyebabkan perubahan pada populasi berdasarkan lingkungan pada saat itu yang sesuai dan paling cocok terhadap lingkungan itu. Jadi, jawabannya adalah mudah beradaptasi. Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, kita langsung next saja ya. Bagian berhubungan langsung dengan saraf pendengaran adalah corti organ, hair cell, tectorical membran, tympanic membran, sama semicircular canal. Nah, untuk ini dibahas ada di materi pendengaran ya, khususnya di koklea. Nah, di koklea ini ada salah satu namanya itu organ korti. Nah, di organ korti ini terdapat membran tektorial, membran resiner, terus rambut atau hair cell, terus membran basiler. Oh ya, ini terakhir, membran basiler. Nah, kita bisa lihat ya di sini yang paling mendekati ke saraf pendengaran yaitu rambut atau reseptor dalam organ korti. Jadi jawabannya adalah hair cell. Begitu.
Kenapa nggak korti organ? Karena korti organ ini merupakan organnya ya. Nah, yang di dalamnya kan masih ada lagi nih, yang paling mendekati ke saraf pendengaran yaitu hair cell-nya gitu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, next ya. Oke, produk bioteknologi yang digunakan untuk peningkatan perbaikan gizi buruk adalah yang pertama ada golden rice. Golden rice ini merupakan tanaman transgenik. Nah, dia ini dibuat untuk bertujuan mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A. Nah, biasanya itu disebut dengan beras GMO. Nah, terus ada pisang vaksin. Pisang vaksin ini merupakan tanaman transgenik juga. Nah, bertujuan untuk memberi vaksin pada bayi karena kalau untuk di pedalaman ya biasanya itu vaksin itu masih belum menyebar. Jadi digunakan pisang vaksin ini. Terus yang ketiga ada kedelai transgenik. Nah, kedelai transgenik ini sama tanaman transgenik itu bertujuan untuk mengimbangi produktivitas kedelai yang sangat rendah dengan konsumsi masyarakat yang sangat tinggi. Jadi untuk apa ya? Lebih mengcover kebutuhan masyarakat. Terus ada tomat tidak berbiji. Ini biasanya itu tomat Slavervar. Jadi itu gennya itu disisipkan biar tomat itu nggak cepat membusuk. Nah, yang terakhir ada suplemen spirulina. Dia ini merupakan protein sel tunggal yang bertujuan untuk mengatasi gizi buruk dan gizi kurang. Nah, sebenarnya ini jawabannya ada 2 ya, golden rice sama suplemen spirulina. Nah, kalau golden rice itu biasanya itu dipakai di Thailand atau di Filipina kalau nggak salah untuk mengatasi gizi buruk. Tetapi golden rice ini sebenarnya itu untuk mengatasi kekurangan vitamin A saja. Jadi jawaban yang paling mendekati itu suplemen spirulina karena dia itu memiliki vitamin yang sangat banyak dan nutrisi yang lengkap gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Nah ya, langsung next ya. Oke. Reproduksi secara seksual pada Aspergillus nidulans akan menghasilkan A. Conidiospora, B. Acospora, C. Sporangiosphora, D. Chlamydiospora, dan E. Arthospora. Nah, Aspergillus nidulans ini merupakan jamur ya. Bentar. Nah, reproduksi seksual pada jamur ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama ada plasmogami, yaitu peleburan plasma. Terus ada karyogami, yaitu peleburan nukleus, dan meiosis. Nah, dari 3 tahap ini menghasilkan spora. Nah, spora ini sebenarnya diproduksi secara seksual dan aseksual juga. Nah, kalau secara aseksual itu dia akan menghasilkan sporangiospora dan kodiospora. Nah, kalau yang seksual dia itu akan menghasilkan acospora, basiodospora, dan zigospora. Nah, kita bisa dilihat ya di sini yang ungu-ungu ini apa ya? Tahap seksual. Nah, dilihat nih ada mana ya? Nih, acospora, pembentukan askospora. Nah, di sini juga di bagian aseksual itu ada pembentukan conidiospora. Jadi kan kalau ini kan yang ditanyakan secara seksual ya. Berarti jawabannya adalah acospora. Begitu.
Ada yang ditanyakan atau ada jawaban lain? Nggak ada, kita next aja ya langsung. Nah, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah A. Helikase, B. DNA ligase, C. DNA polimerase, D. Transkriptase, E. Tak polimerase. Nah, di sini kita bahas proses replikasi DNA dulu ya. Nah, yang pertama itu ada helikase. Nah, nih, di dalam helikase ini dia itu bertujuan untuk memisahkan ikatan DNA yang ganda. Yang ini nanti itu dipisahkan kayak semacam membuka resleting gitu loh. Nah, waktu dipisahkan ini nanti ada protein pengikat rantai tunggal untuk menstabilkan rantai tunggal. Maksudnya ini dia itu ada untuk biar yang sudah dipisahkan ini agar tidak nyambung lagi. Nah, terus ada untai, ini namanya untai maju. Nah, untai maju itu disintesis oleh DNA polimerase untuk membentuk DNA. Nah, tapi untuk pembentukan DNA itu nggak langsung, secara langsung DNA terbentuk langsung ada gitu. Jadi di sini ada proses, yang pertama itu ada melibatkan primerase atau RNA pendek. Jadi dia itu mensintesis RNA. Jadi untuk membuat DNA ini ada RNA-nya dulu nih pendek. Ini untuk perantara ya, untuk membuat DNA tadi itu. Nah, terus habis itu, nah RNA primer ini tadi itu diganti menjadi DNA dan ligase untuk menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang lebih utuh. Jadi panjang. Nanti hasilnya begini. Gitu. Nah, enzim yang tidak terlibat itu apa? Tadi kan ada helikase, terus ada DNA ligase juga, ada polimerase juga. Nah, terus ini sebenarnya tuh ada 2 pendapat ya. Jawabannya itu antara transkriptase sama tak polimerase. Nah, kalau yang mempercayai bahwa jawabannya transkriptase itu, bahwa ini tuh hanya terjadi pada proses transkripsi. Nah, sedangkan yang di tak polimerase itu, berpendapat kalau transkriptase itu merupakan, apa ya, enzim primase yang digunakan dalam, DNA dalam replikasi DNA tadi nih. Nah, yang enzim primase ini termasuk dalam transkriptase. Jadi secara umum proses pembentukan RNA itu dari DNA itu. Nah, tak polimerase itu memang untuk mensintesis DNA baru, tapi hanya dalam konteks dalam bioteknologi PCR yang terjadi dalam Thermus aquaticus. Sedangkan yang ditanya ini adalah DNA replikasi secara umum. Jadi kalau aku lebih berpedoman ke tak polimerase ini. Begitu. Ada yang ditanyakan atau ada jawaban lain? Jatuh. Belum ada, Kak. Lanjut aja ya. Pertanyaan tentang karakteristik hubungan predator mangsa adalah benar kecuali A. Kenaikan populasi mangsa sering diikuti oleh peningkatan populasi mangsa. Nah, sekarang ini dilihat dari sini dulu ya, dari urutannya. Kalau populasi mangsa naik, misalnya apa ya, ular sama tikus deh. Kalau si populasi mangsa, populasi tikusnya naik, nah populasi ularnya juga naik. Itu benar ya, karena gini,
Kalau misalnya tikusnya banyak, pasti ularnya juga banyak kan untuk memakan si tikus ini. Nah, terus next ada kenaikan populasi pemangsa diikuti oleh penurunan populasi mangsa. Nah, ini dibalik ya. Kenaikan populasi pemangsa, ularnya naik populasinya. Nah, populasi mangsanya si tikusnya turun. Benar ya? Kalau misalnya ular nih memangsa tikus, pasti nanti populasi tikus akan menurunkan. Nah, yang C, kamuflase adalah adaptasi yang melindungi mangsa. Ini benar ya, ini terjadi pada yang kamuflase, bunglon. Biar tidak dimakan oleh pemangsa. Terus yang D, produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu yang sangat singkat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Ini benar ya. Jadi kalau misalnya biar kehidupannya berlangsung itu harus memproduksi secara besar-besaran. Nah, yang E ada populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi mangsa. Ini agak rancu ya, karena kalau misalnya menghilangkan populasi mangsa, kan nanti kan alamnya nggak seimbang. Gitu. Ada yang ditanyakan atau ada jawaban lain? Ini sebenarnya kalau bisa coret-coret enak ya, soalnya aku biasanya coret-coret makannya di sisain di sini, ternyata nggak bisa coret-coret. Kita langsung ya, next. Nah, hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah A. Anjing, B. Tikus, C. Kanguru, D. Kerbau, E. Orangutan. Nah, di sini kita harus tahu ya kelas mamalia. Nah, kelas mamalia ini sebagian besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Prototheria, terus sama Theria. Nah, di Theria ini nanti itu dia dibagi menjadi Metatheria sama Eutheria. Nah, jadi yang kelas yang besar ini, Prototheria, Metatheria, dan Eutheria. Nah, Prototheria ini ada monotremata. Nah, monotremata ini merupakan mamalia yang bertelur. Contohnya apa? Ada platypus sama echidna. Terus lanjut ke Metatheria. Metatheria ini apa? Dia itu mamalia yang memiliki plasenta. Banyak ya mamalia yang memiliki plasenta, kayak kelinci, kucing, gajah, anjing, tikus, orangutan, sama kerbau. Nah, terus ada kebalik deh. Yang Eutheria ini yang mamalia yang memiliki plasenta. Nah, yang Metatheria ini itu mamalia yang melahirkan bayi belum sempurna, sehingga bayinya itu ditaruh di kantung untuk agar mendapatkan nutrisi biar bisa berkembang dengan baik. Nah, contohnya kanguru, terus koala, walabi, sama Tasmania. Jadi jawabannya di sini kanguru ya, karena anjing memiliki plasenta, tikus juga memiliki plasenta, kerbau juga memiliki plasenta, orangutan juga punya plasenta. Yang cuma punya kantong cuma kanguru aja di sini. Gitu. Ada yang ditanyakan? Itu Kak, kalau misalnya yang Metatheria, Eutheria, itu kan kayak bahasa-bahasa aneh gitu, itu harus dihafal ya Kak? Sebenarnya biologi itu emang nggak harus dihafalin sih. Kalau biologi itu yang penting pengetahuan kamu itu banyak, sering-sering searching-searching kayak tentang biologi gitu. Nah, kalau untuk dihafalin, kalau kataku ini, hafal 3 ini aja. Karena pasti yang keluar ini 3 ini, Prototheria, Metatheria, sama Eutheria. Itu aja kok. Yang ini nggak bakalan keluar. Tuh. Oke Kak. Iya. Kita next ya. Proses glikolisis pada glukosa atau glikogen akan menghasilkan
A. 2 ATP dari glikogen, B. 3 ATP dari glukosa, C. 2 ATP dari glukosa atau glikogen, D. Ada 3 ATP dari glukosa atau glikogen, dan E. 2 ATP dari glukosa dan 3 ATP dari glikogen. Nah, sebelumnya kan kita kan udah membahas ini ya, glikolisis, karboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Nah, ini juga udah aku kasih tahu jembatan kedelainya. Yang glikolisis ini menghasilkan 2 aspina, 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, untuk dekarboksilasi oksidatif itu 2 asnako, 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 CO2. Nah, terus yang siklus Krebs itu ada 321 nakova. Nah, 3 NADH, 2 CO2, FADH sama ATP. Nah, di sini lihat proses glikolisis pada glukosa, berarti ATP-nya berapa? 2. Berarti 2 ATP dari glukosa atau glikogen. Kenapa kok ini yang A enggak? Karena kan pertama itu dari glukosa dulu ya, terus habis itu dipecah. Dipecah itu nanti menjadi glikogen. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau kecepatan bilang aja ya. Nggak ada pertanyaan? Oke, langsung next ya. Genom eukariotik mengandung sejumlah besar sekuens DNA repetitif yang terbentuk dalam banyak salinan. Sebab pengodean wilayah gen yang umum terbentuk dalam suatu salinan per genom haploid akan menghasilkan urutan DNA yang unik. Jadi jawabannya apa ini? Benar ya, yang ini. Genom eukariotik mengandung sejumlah besar DNA repetitif yang terbentuk dalam banyak salinan. Sebab pengodean wilayah gen yang umum terbentuk dalam satu salinan per genom haploid akan menghasilkan urutan DNA yang unik. Ini salah ya. Pengodean wilayah gen itu untuk genomnya itu diploid dia. Kalau haploid itu bukan ke eukariotik tapi prokariotik. Jadi jawabannya benar salah ya. Benar salah itu apa? Benar. C. C ya. Jawabannya C. Oke, next. Katabolisme hemoglobin pada sel darah merah yang telah tua hanya terjadi pada hati, sebab besi merupakan bahan dasar pembentuk biliverdin yang akan disalurkan ke kantung empedu. Nah, ini materi tentang darah ya. Jadi, sel darah merah yang udah rusak atau sudah tua itu akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan hemin. Nah, hemin itu diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin, sama biliverdin. Nah, untuk zat besi itu disimpan di hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Untuk globin, itu digunakan untuk membentuk sel darah merah dan metabolisme protein. Jadi ini katabolisme hemoglobin pada sel darah merah yang telah tua hanya terjadi pada hati. Benar ya? Sebab besi merupakan bahan dasar pembentuk biliverdin yang akan disalurkan ke kantung empedu. Ini salah ya. Tadi karena zat besi itu disimpan di hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Untuk pembentuk biliverdin itu hemin ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, kita langsung next aja. Oke, ini. Mycospora atau serbuk sari yang mengandung 2 sel adalah sel tabung, serbuk sari, dan sel generatif. Sebab pertumbuhan tabung polen didukung oleh jaringan-jaringan pada stilus.
Udah ada yang jawab belum ini? Coba jawabannya apa? Belum ada yang jawab? Oke, aku yang jawab ya. Jadi yang ini mikrosfera atau serbuk sari yang mengandung 2 sel adalah sel tabung serbuk sari dan sel generatif. Ini benar ya, karena di dalam kepala sari itu terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada mikrospora yang diploid. Nah, diploid ini diploid ini kan tadi kan mikrosporanya kan diploid, berarti kan ada 2. Nah, yang 2 ini yang satu itu saluran serbuk sari, yang satunya sel generatif. Berarti benar ya nih, 2 sel, yang satunya serbuk sari dan sel generatif. Sebab pertumbuhan tabung polen didukung oleh jaringan-jaringan pada stilus. Ini benar ya, karena pertumbuhan tabung polen ini terdapat di jaringan stilus. Benar ya. Benar-benar, tapi dilihat dulu ini berhubungan atau enggak. Apa nama materinya ini? Masuk ke dalam hubungan sebab akibat enggak? Enggak ya, karena yang ini tentang tabung polen, yang ini tentang pembentukannya. Dia tentang pertumbuhannya, yang ini tentang pembentukannya. Jadi tidak termasuk sebab akibat. Oke, next ya. Nah, warna bulu pada ayam diatur oleh gen C dan gen I. Persilangan antara ayam jantan bulu putih, ini sebenarnya harusnya C besar, C kecil, I besar, I kecil ya. Dan ayam betina bulu putih, ini juga C besar, C kecil, I besar, I kecil. Itu akan menghasilkan fenotip bulu putih dan bulu berwarna dengan rasio 13:3. Nah, ayam dengan bulu berwarna memiliki genotip C, strip, I besar, I besar. Nah, interaksi gen yang terjadi di antara gen C dan gen I adalah, nah ini kalau misalnya kalian mau menghafal itu, dari ini aja nih, rasio 13:3. Itu. Kalau mau cepat ya. Ini dihafalinnya itu di rasio. Ini kan penyimpangan semu hukum Mendel. Tapi kalau nggak mau dihafal juga nggak apa-apa sih. Jadi disilang seperti biasa. Nanti itu kan terdapat C besar, C besar, I besar, I besar, C besar, C besar, I besar, I kecil, C besar, C kecil, I besar, I besar, C besar, C kecil, I besar, I kecil, sampai seterusnya kayak penyilangan apa namanya itu yang beda itu loh. Hukum Mendel yang kedua. Nah, untuk yang ini itu termasuk epistasis resesif sama epistasis dominan karena 13:3. Jadi dia itu cuma ada dua anakan, dua variasi anak. Jadi itu ada yang bulu putih aja sama bulu berwarna gitu. Jadi yang bulu berwarnanya ini ada 3 perbandingan, ada 3 jenis gitu. Jadi C besar C besar, strip, I besar, ini sebenarnya I kecil ya. C besar, strip, I kecil, I kecil. Gitu. Jadi kalau aku saranin kalau yang ini tuh harus dihafal. Karena penyimpangan hukum Mendel banyak ya. Jadi gak mungkin kalau kita silangin satu-satu keburu habis nanti waktunya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kemampuan menghafalnya terbatas juga nggak apa-apa sih disilangin, tapi harus cepet nyilanginnya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Kak itu Ya, kenapa? itu kenapa bisa ada stripnya, Kak? Ini stripnya itu kayak gini loh. Misalnya ini C besar. Nah, strip ini bisa ditempatin C besar atau C kecil gitu. Jadi dia nggak ngaruh. Mau ditempatin C besar atau C kecil itu dia nggak ngaruh. Dia tetap menjadi bulu berwarna. Begitu. Itu nggak ada jawabannya dong, Kak? 2 sama 3. Iya, sebenarnya nggak ada jawabannya. Ini kayak kebalik gitu ya.
jawabannya. Apa ininya? Ini soal SIMAK UI tahun 2019 kalau nggak salah. 2 dan 3. Oke, ada yang ditanyakan? Udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Kita next ya. Gimnospermae mendominasi kehidupan di daratan pada zaman Triasik yang kondisinya saat itu cenderung kering. Menjadikan jenis-jenis Gymnospermae dapat bertahan dan beradaptasi adalah, jadi ini apa? Jawabannya 1, 2, 3 ya. Ada yang tahu nggak kenapa 1, 2, 3? Nggak ada. Karena ini itu sebenarnya tuh ciri-ciri Gymnospermae. Jadi samen itu menghasilkan polen yang disebarkan oleh angin, benar ya. Terus bijinya berkembang dalam sporofil dari strobilus, ini benar ya. Terus penyerbukan dibantu oleh serangga. Sebenarnya itu lebih dominan penyerbukannya itu dibantu oleh angin, tapi ada bantuan dari serangga juga. Nah, terus kenapa nomor 4 ini salah? Karena dia itu fase sporofitnya itu lebih cepat daripada fase gametofitnya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nih. Keterangan gambar potongan melintang. Yang benar adalah, ini gambar batang ya. Nah, yang A ini adalah phloem, karena dia tempatnya di luar. Nah, yang B ini berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu terdiri atas xilem dan phloem. Nih, xilem yang ada di dalam, phloem yang ada di luar. Nah, yang C ini yaitu empulur atau jaringan parenkim. Nah, yang D ini xilem. Nih, biasanya itu suka ketuker ya antara tempat phloem dan xilem. Nah, kalau mau diingat-ingat kan xilem itu kan untuk mengangkut air dari akar menuju daun ya. Nah, itu diingat aja. Nah, air ini kan pasti kan tempatnya di tengah nih. Nah, ini berarti xilem yang ada di dalam. Kan nggak mungkin kalau misalnya akarnya ada di luar ya. Ini ya. Silamnya di luar. Jadi kalau misalnya silamnya di luar, nanti itu airnya yang ada di dalam akar ini masuknya itu nggak bakalan maksimal gitu kalau misalnya silamnya ada di luar gitu. Jadi ingatnya yang di dalam itu silam karena dia mengangkut air. Jadi yang benar yang mana? Yang B, yang nomor 1 B berkas pembuluh dan C itu empulur. 1 dan 2 ya. Gitu. Ada yang ditanyakan atau langsung lanjut? Langsung lanjut aja ya. Nah, Iya, Kak. di sebuah taman safari terdapat 2 spesies gajah X dan Y yang diklasifikasikan pada genus Rosodonta dan spesies ketiga Z dikelompokkan pada genus Elephants. Manakah pernyataan yang mendukung sistem konsep spesies dan genus tersebut? Nah, ini jawabannya yang E ya, spesies X, Y, dan Z memiliki leluhur yang sama karena bentuk morfologi ketiganya hampir sama. Ini harus dihafal sih kalau yang ini. Bentar. Ya, aku. Nah,
Nah, spesies X dan Z ini kan berasal dari leluhur yang sama karena bentuk morfologi ketiganya ini antara X, Y, dan Z itu hampir sama, tetapi memiliki perbedaan sehingga tidak ada dalam satu genus maupun satu spesies. Kan ini kan beda-beda genus nih. Nih. Sama beda spesies. Nah, tapi dia itu memiliki kemiripan. Jadi spesies X, Y, dan Z itu memiliki leluhur yang sama karena bentuk morfologinya ketiganya itu hampir sama, tapi ada perbedaan gitu. Ada yang ditanyakan? Ini harus hafal ya. Klasifikasi hewan. Oke, langsung next aja kali ya. Atau mau ada yang ditanyain? Enggak, Kak. Nggak ya, langsung ya, next ya. Nah, metode sequencing DNA oleh Maxim Gilbert disebut sebagai metode diodeksi sequencing sebab pemberian di deoksiribonukleosid triphosphate akan menghentikan reaksi pertumbuhan rantai DNA. Ini udah ada yang ngerjain belum? Coba. Belum ada yang ngerjain? Belum ya? Oke, jawabannya yang D ya. Yang pertama itu salah, yang keduanya itu benar. Kenapa salah? Karena deoxy sequencing itu merupakan metodenya sequencing yang ditemukan oleh Fredrik Sanger. Nah, prinsipnya ini, prinsip deoxy sequencing ini yaitu memasukkan untai DNA yang akan diurutkan pada 4 reaksi berbeda. Nah, masing-masing itu diberi DNTP agar polimerase DNA berlangsung dan sedikit DDNTP. Nah, DDNTP ini itu akan menghentikan pembentukan rantai DNA baru pada bagian beberapa fragmen. Nah, hasilnya itu dilihat pada gel elektroforesis sehingga dapat diketahui urutan DNA sampelnya. Begitu. Ada yang ditanyakan atau next? Untuk yang UTBK berdasarkan yang aku tanya-tanyain ya dari adik kelas aku, kalau biologinya itu nggak sesusah ini. Maksudnya ya cuma konsep-konsep dasar itu. Sebenarnya ini tuh soal-soal SIMAK ya aku lihat tuh. Soal SIMAK 2019. Jadi nggak usah takut kalau misalnya UTBK-nya susah. Soalnya itu materinya itu materi dasar aja. Gitu. Oke, kita langsung next ya. Nah, tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida dari lingkungan. Sebab kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida, dan sinar matahari akan menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Ada yang udah jawab belum? Ini apa jawabannya? Belum ya? Oke, pernyataan salah, alasan salah, pernyataannya salah juga. Kenapa? Soalnya senyawa yang diserap melalui akar itu bersama dengan air, senyawa yang diserap melalui akar ya bersama air itu senyawanya itu anorganik bukan organik. Nah, senyawa tersebut itu kemudian digunakan dalam fotosintesis, ini fotosintesis ya, untuk membentuk senyawa organik seperti karbohidrat. Gitu.
Ada yang ditanyakan atau langsung next aja? Next. Next ya. Nah, dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria? Keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. Salah ya. Terus morfologi keduanya mirip satu dengan lainnya, itu juga salah. Keduanya mengandung DNA dalam jumlah besar. Salah juga ya. Keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan. Ini juga salah. Terus keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Yang ini benar ya. Karena apa? Nah, hanya kloroplas yang mampu memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi untuk bahan sintesis. Nih, ini kan tadi kan keduanya itu memanfaatkan sinar matahari. Sebenarnya enggak, cuma kloroplas saja. Nah, terus mitokondria dan kloroplas itu memiliki DNA, tetapi dalam jumlahnya yang kecil, bukan jumlah yang besar. Nah, jumlah DNA yang besar itu terdapat di mana sih, Kak? Nah, jumlah DNA yang besar itu terdapat dalam inti sel. Karena memiliki DNA, kloroplas dan mitokondria dapat digunakan dalam mencari identitas dan menentukan keakraban organisme. Nah, terus kloroplas itu hanya dapat ditemukan dalam organisme fotosintesis seperti tumbuhan atau cyanobacteria. Nah, sedangkan mitokondria itu ditemukan hampir semua sel ya, di hewan ada, di tumbuhan ada, di manusia juga ada gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan atau langsung next aja? Kita langsung next aja ya. Nah, senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut. Nah, jawabannya adalah xenobiotik ya. Xenobiotik ini senyawa yang asing bagi organisme. Contohnya itu ada apa? Pewarna, pemutih, pestisida, obat-obatan gitu. Nah, terus kalau Fortibiotik itu merek dagang untuk produk antibiotik atau anti-infeksi. Nah, terus ada probiotik. Probiotik ini probiotik ini mikroba yang hidup dalam pencernaan manusia, yaitu fungsinya untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, probiotik ini biasanya ada pada minuman, pada yogurt ya, gitu. Nah, terus ada prebiotik. Nah, prebiotik ini nutrisi yang dibutuhkan pada probiotik ini agar dapat bertahan hidup di dalam saluran pencernaan manusia. Nah, biasanya tidak dicerna langsung oleh sistem pencernaan, melainkan dikonsumsi mikroba probiotik dulu. Jadi, misalnya itu ada serat dalam sayur dan buah. Nah, konsumsi probiotik ini harus diiringi sama prebiotik agar probiotiknya itu hidup lebih tahan lama. Gitu. Ini juga harus dihafal ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian sering-sering baca-baca gitu biologi itu pasti nempel sendiri kok. Nggak perlu dihafal. Oke, next. Habis. Udah, ternyata soal terakhir ya itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau cerita-cerita? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya.
Gimana? Kakak, aku mau minta saran. Diakhiri aja ya. Oke, aku akhiri aja ya. Sekian pertemuan dari aku. Ini kan pertemuan terakhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kalau mau ada yang ditanyakan tentang soal-soal biologi, bisa langsung PC aja ke aku ya. Nomor aku ada di grup. Nah, oke, sekian ya. Kita tutup ya dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Semangat ya yang belum UTBK. Semangat juga yang mau mandiri. Semoga keterima. Makasih banyak, Kak. Banyak. Terima kasih ya. Sama-sama. Kasih, Kak. Ya, sama-sama.